Perkenalkan, saya Akna Kumala Fitriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu sintaksis. Sintaksis adalah tata bahasa yang menggambarkan hubungan antara kata, frasa, klausa dalam suatu kalimat. Menurut Abdul Chair, sintaksis adalah susunan bahasa umum yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur lain sebagai suatu ujaran. Berbeda dengan Abdul Chair, di sini Farhar menyatakan bahwa sintaksis yaitu menyelidiki semua hubungan antara kelompok kata atau antar frasa dalam suatu sintaksis itu sendiri. Dengan kata lain, sintaksis yaitu mempelajari hubungan gramatika di luar batas kata, tetapi di dalam satuan yang disebut sebagai kalimat. Nah, ada beberapa manfaat dari mempelajari sintaksis, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami ilmu kalimat melalui kata, frasa, klausa, dan kalimat. Serta yang kedua yaitu untuk mengetahui keberterimaan suatu kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur pusatnya bisa menggantikan suatu unsur tertentu. Semisal pada frasa sedang membaca. Nah, kata membaca mempunyai peran sebagai frasa endosentris itu sendiri. Sebab jika kata sedang dihilangkan, maka kata membaca bisa menggantikan kata tersebut. Selain itu, ada 3 jenis frasa endosentris. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Yang kedua, frasa endosentris atributif. Dan yang ketiga, frasa endosentris atributif. Yang pertama, yaitu frasa endosentris koordinatif adalah frasa endosentris yang semua unsurnya merupakan unsur pusat untuk 2 unsur pusat yang mempunyai arti yang berbeda, maka diberi sisipan kata hubung dan atau. Misalnya suami istri, kakak beradik. Yang kedua yaitu jenis frasa endosentris atributif, yaitu jenis frasa endosentris yang terdiri dari unsur pusat dan unsur atribut. Unsur atribut adalah unsur yang menerangkan unsur pusat agar frasanya lebih bermakna. Contoh, sekolah kejuruan. Yang menjadi unsur pusatnya yaitu sekolah dan yang menjadi atributnya yaitu kejuruan. Contoh kalimatnya yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di seluruh daerah Indonesia. Yang menjadi unsur pusatnya yaitu pemilihan dan yang menjadi unsur atribut yaitu kepala daerah. Yang terakhir di sini yaitu frasa endosentris apositif, adalah jenis frasa endosentris yang memiliki unsur penjelas, unsur pusat atau disebut sebagai aposisi. Misalnya, Bandung, kota kembang, unsur pusatnya Bandung dan aposisinya kata kembang. Baik, yang terakhir di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari kalimat transitif, kalimat intransitif, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang pertama yaitu kalimat transitif adalah jenis kalimat aktif yang memiliki objek di dalam kalimatnya, serta bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Contoh yang pertama yaitu Budi memakan ayam goreng. Contoh yang kedua adalah Pak Eko melempar pisau. Untuk poin yang kedua yaitu kalimat intransitif adalah jenis kalimat aktif yang tidak memiliki objek di dalam kalimatnya, serta tidak bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimatnya yang pertama, Erza berlari dengan cepat. Contoh yang kedua, Ibu berbelanja ke pasar tadi pagi. Untuk poin yang ketiga yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya secara aktif melakukan sesuatu berupa predikat kepada objeknya. Contohnya yaitu Andi membeli permen. Nah, yang poin selanjutnya, kalimat pasif adalah kalimat yang mana subjeknya dikenai suatu tindakan berupa predikat oleh objeknya. Contohnya, permen dibeli oleh Andi. Untuk poin yang kelima yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna secara utuh dalam ujaran tersebut. Kalimat tunggal memuat satu subjek,
satu predikat dan satu objek atau satu keterangan saja. Contohnya, kita pergi tamasya ke Bali, dan contoh yang kedua yaitu mereka makan sate lilit. Untuk poin yang keenam yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri adalah kata-kata yang memiliki struktur kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar. Di sini kalimat majemuk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kalimat majemuk setara, yang kedua kalimat majemuk bertingkat, dan yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Yang pertama, kalimat majemuk setara bisa disebut juga sebagai kalimat majemuk koordinatif, yaitu struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kata dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya yaitu ibu memasak rendang, acar bawang, sayur asam, dan tumis bunga pepaya. Untuk jenis kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat, adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau pokok dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat itu sendiri. Contohnya, Pak Min datang menjemput ke sekolah. Dan jenis kalimat majemuk yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran, adalah gabungan penggunaan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, kerja bakti di desa dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kekeluargaan karena melibatkan seluruh warga. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.